Kita ketemu lagi dalam video tutorial pembelajaran berbasis spreadsheet. Saat ini saya ingin membagikan tutorial tentang bagaimana menganalisa hasil tes pegawai menggunakan spreadsheet dengan menggunakan formula-formula yang cukup sederhana saja. Pada video tutorial yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang beberapa fungsi-fungsi dan perintah yang cukup sederhana yang digunakan dalam mengerjakan spreadsheet. Di antaranya tentang karakter data, kemudian bagaimana memformat sel, bagaimana memotong isi sel, bagaimana menggunakan fungsi if, dan sebagainya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisa hasil tes pegawai yang dilakukan suatu perusahaan atau lembaga. Nah, analisa tersebut didasarkan pada data pegawai dan nilai tes yang mereka miliki menggunakan formula-formula yang sudah pernah kita pelajari tempo hari. Kita lihat di layar kita bahwa format yang telah dibuat oleh perusahaan itu adalah seperti ini, ya. Formatnya ada nomor, ada kode pegawai, ada kode tes, ada tanggal tes, ada nama peserta, ada jurusan, tahun lulus, tanggal lahir, usia, departemen, nilai tes, dan nanti berakhir hasil ujian. Inilah yang akan kita lihat di hasil akhirnya, itu adalah hasil ujian, apakah diterima atau tidak. Nah, dari format yang ada, kita pertama kali akan membuat format ini sudah, kemudian mengisi data-datanya. Mengisi data, karena mengisi data otomatis hanya mengetik saja, mengentry. Ada nomor, kode tes, ya, kode tes, kemudian nama peserta ujian. Nah, kemudian ada jurusan, tahun lulus, tanggal lahir, tapi yang datanya hanya tanggal lahir saja. Sedangkan jurusan dan tahun lulus itu nanti akan kita cari berdasarkan kode tes yang mereka miliki. Tahun lulus pun demikian. Usia dan departemen juga nanti kita lihat dari kodenya. Sedangkan nilai tes ini entry, kita masukkan datanya, ya, kita masukkan masing-masing. Nah, gitu. Kemudian menulis, di sini ada tanggal tes. Nah, ada tanggal tes. Tanggal tes ini akan kita isi dengan tanggal pada saat kita membuat sekarang ini. Nah, tanggal ini, sedangkan untuk yang tanggal lahir di sini entry data, kita mengetik. Nah, kalau di tanggal lahir kita mengisikannya dengan fungsi date. Coba kita CS2. Nah, ini isinya begitu. Date, tahun, bulan, tanggal. Ya. Nah, kemudian kita enter. Terus ini kita isi semua, sama caranya. Lalu bagaimana formatnya bisa seperti ini? Nah, kalau aslinya tidak seperti ini, hanya 30 garing 12 garing 2000. Tapi sini begini. Nah, pada tutorial yang lalu saya sudah jelaskan bahwa caranya membuat seperti ini. Ini kita tinggal klik kanan, pilih format cell, begitu. Ya, kemudian di kategorinya kita pilih date. Kemudian ada sampelnya di sini, sampelnya ini. Kemudian tipenya ada beberapa pilihan. Yang seperti dalam gambar ini, misalnya ini yang ini 30 Desember ini, tipenya adalah yang paling bawah. Dengan kita pilih ini. Ya, kita pilih itu, oke. Nah, munculnya seperti ini, otomatis semuanya. Ya. Kemudian untuk tanggal tes, ya, tanggal tes ini tidak, karena yang ditulis adalah yang disarankan adalah tanggalnya tanggal hari ini. Oleh karena itu kita menulisnya tidak date, tanggal sekarang berapa, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Kalau yang kita masukkan adalah
tanggal hari ini, atau jam ini, menit ini, kita perintahkan saja, kita beri formula sama dengan now. Mau besar mau kecil sama saja. Now, sekarang, kurung buka kurung tutup, kita enter. Nah, langsung hasilnya tanggal hari ini. Kalau hari ini tanggal 28 ya 28, kalau hari ini tanggal 29 ya 29, tergantung kita masukkan datanya di tanggal masuk. Nah, sekarang untuk mengisi jurusan, tahun lulus, usia, dan departemen, dan hasil ujian, pertama saya akan jelaskan dulu tentang kode tes dari masing-masing peserta. Kita ambil contoh Pro. Nah, kode yang untuk Febri adalah Pro strip 1181 atau Pro 11801. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, keterangannya seperti ini. Pro 11801. Nah, ini sudah saya kasih warna. Ini mempunyai makna Pro itu adalah kode departemen. Ya, departemennya itu menggunakan ini. Kemudian angka 1 ini adalah kode jurusan. Angka 18 itu adalah kode tahun lulus. 01 adalah nomor urut peserta. Nah, ini keterangan dari kode tes atau kode peserta itu. Nah, dari sini kemudian kita akan memasukkan kolom jurusan. Kita lihat ketentuannya. Ketentuannya adalah untuk jurusan diisi berdasarkan kode tes. Kode tes yang tadi itu huruf kelima. Kita gunakan fungsi if, value, meet. Dengan ketentuan kalau kode tesnya di huruf kelima itu 1, maka dia akan diisi akuntansi. Kalau kodenya di huruf kelima itu 2, maka sekretaris. Kalau 3 atau yang lain selain 1 dan 2, dia akan diisi pemasaran. Ini ketentuannya. Nah, kode tes huruf kelima berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kode jurusan. Tepat ya? Oke, sekarang kita masukkan coba. Nah, ini. Kita ngambil dari huruf kelima. Ya. Berarti ini di sini ada kemungkinannya angka 1, angka 3, angka 1, 2, 1. Nah, hanya 2. Hanya 3 macam. 1, 2 atau 3. Oleh karena itu ada 3 alternatif. Nah, kalau ada 3 alternatif, berarti fungsi yang kita gunakan adalah if. Sama dengan if jika karena angka 1 itu di tengah, jadi kita ngambilnya tidak utuh, hanya satu huruf yang di tengah ini, berarti ini harus diambil, harus dipotong. Potong di tengah, berarti menggunakan fungsi apa? Meet. Meet yang dipotong di mana? Di B8. B8. Nah, tadi B8 itu di tengah ini. Kalau meet berarti harus ada melewati beberapa karakter yang dilewati berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mulai karakter ke 5. Ya. Ini ke 5. Diambil berapa? Kita hanya ngambil 1 karakter saja. Ambil 1. Sorry. 1. Ini bunyinya, jika di B8 yang ada di tengah mulai karakter kelima diambil 1, ya, sama dengan angka 1. Ya, tadi jawabannya apa? Maka titik koma. Jadi kita lihat logical test, value is true, value is false. Berarti value is true dulu. Kalau benar maka ditulis akuntansi. Akuntansi. Kenapa pakai tanda petik? Karena datanya bersifat label, bukan value. Kalau label maka harus dikasih tanda petik. Jadi jika B8 mulai karakter kelima diambil 1 ketemunya 1, maka dia akan jawab akuntansi, tulisan akuntansi. Kalau tidak apa? Kalau hanya 2 alternatif langsung jawabannya. Tetapi ini masih ada 2 alternatif dari 3 yang ada. Berarti masih butuh jika lagi, karena masih ada 2 alternatif. If
sama mid B8 mulai karakter kelima diambil 1 sama dengan 2. Tadinya 1 sudah ya. Nah, 2. Maka apa kalau 2? Tulisan sekretaris, tanda petik sekretaris. Kalau tidak, koma, masih berapa kemungkinannya? 1 tok, yaitu pemasaran. Berarti tidak usah menggunakan mid lagi, tidak usah menggunakan if lagi. Langsung, kalau tidak, tulis. Nah, tulis itu kasih tanda petik pemasaran. Selesai. Jika tengah B8 mulai karakter 5 ambil 1, 1, akuntansi. Kalau tidak, jika B8 ambil tengah mulai karakter 5 ambil 1 ketemu 2, sekretaris. Kalau tidak ada tengah yang lain. Pemasaran. Selesai ya? Sudah. Jangan lupa kalau di enter nggak bisa. Ini harus ditutup dulu if-nya. Kurung buka ini. Karena if-nya ada 2, 1, 2, maka nutupnya kurung ada 2 juga. 1, 2. Enter. Ketemu akuntansi. Kita lihat ketentuannya. Ini 1 ya. 1 akuntansi. Kita lihat. 1 akuntansi. 2 sekretaris. 3. Sekarang kita lihat. Kita copy. Formula ini kita copy ke bawah. Selesai. Ini 2 sekretaris. Yang 3 ini pemasaran. Oke ya. Ini untuk jurusan. Sekarang tahun lulus, ketentuannya apa? Kita lihat. Tahun lulus diisi berdasarkan kode tes ini tadi. Mengambil 2 digit mulai karakter ke-6. Hampir sama dengan ini. 2 digit mulai karakter ke-6. Berarti ada di tengah. Kode tahun lulus. Ada di angka 18. Gunakan fungsi mid. Oke. Berarti pakai jika, tidak pakai jika, ini hanya tinggal ngambil saja, ngambil aja, mengambil sama dengan mid, hanya memotong saja, mid B8 mulai karakter ke-6, mulai karakter ke-6 ya, ini 18 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 diambil 2. Nah, ambil tengah di B8 2 karakter mulai ke 6, 2 digit, enter. 18 ini 18, ini juga 18. Oke ya. Tetapi masuk tahun lulusnya tahun 18, padahal yang dimaksud adalah tahun 2018. Bagaimana caranya? Ya mudah saja. Kalau butuhnya 2018, sudah ada angka 18. Kurang berapa? Kurang 2000. Nah, kalau kurang 2000, tambah saja 2000. Ini tekan F2. Nah, F2 itu untuk edit, mengedit perintah tadi. Ini formulanya akan menghasilkan 18. Supaya 2018 ditambah 2000. Ya. Ini memotong tengah ini ketemu 18, ini tambah 2000. Coba kita enter. 2018. Oke, kita copy, betul salah, checking. Oh, sudah betul semua. Ya, sudah betul semua. Ada yang tahun 13, ada yang 17, ada 16, ada dan seterusnya. Oke, ketemu tahun lulus. Selanjutnya, usia. Ini agak panjang logikanya. Usia itu mestinya dari tanggal lahir sampai sekarang. Misalnya punyanya Febri ini tahun 2000 ya, lahirnya sampai tahun 2020. Mestinya kalau hitungan gampangannya 20 tahun ya, tetapi ingat ini Desember, ini Agustus. Nah, otomatis usia itu akan diberikan formula tanggal laporan ini sesuai ketentuannya. Kita lihat usia, pengurangan antara tanggal laporan dengan tanggal lahir peserta, di mana 1 tahun dihitung 365 hari.
Oke, nanti formulanya menggunakan fungsi round seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Ingat ini ya, tanggal laporan dikurangi tanggal lahir peserta. Nah, ini, tanggal laporan itu sama dengan tanggal laporannya ada di sini, C8, kemudian dikurangi minus tanggal lahir itu ini. Enter. Wah, ketemunya 7.182. Padahal mestinya ini ketemunya tahun. Tadi di dalam petunjuk, dalam ketentuan, kalau mau dijadi itu kan ini tadi masih hari. Ini hari, hitungannya hari. Nah, kalau mau jadi tahun bagaimana? Dibagi, hari menjadi tahun dibagi 365. Nah, bagi 365. Oleh karena itu, ini kita coba ini ya. Karena ini dihitung dulu, dikasih tanda kurung. Ya, ini dihitung dulu, baru dibagi 365. Ya, ini ketemu hari tadi, dibagi sekian. Enter. Ketemunya 20. Tapi apakah 20 itu bulat? 20 tahun atau tidak? Coba kita perpanjang. Ternyata tidak murni 20 bulat. Dia baru 19 tahun 68. Bukan 68 hari, tapi 68 desimalnya segitu. Nah, seseorang dikatakan 20 kalau sudah melewati tanggalnya. Kalau lahirnya tanggal 30 Desember, berarti 20-nya ya 20 Desember lagi. Sedangkan ini tanggal laporannya adalah tanggal 28 Agustus. Ya. Nah, pada saat ini berarti dia umurnya berapa? 20? Ya belum. Ulang tahun nggak ada ulang tahun kok tanggal umurmu berapa? 19, sekian nggak ada. Oleh karena itu ini harus dibulatkan. Bulatkannya menjadi 19 atau 20? Ya, kalau lahir itu, kalau tahun usia itu nggak bisa. Kalau belum genap harinya ya belum dikatakan 20. Berarti ini harus dihitung 19. 68-nya dihilangkan. Jadi dibulatkan ke bawah. Oke, bulatkan bawah berarti pakai round. Oke, kita bukain lagi. Berarti ini semua dibungkus dengan round. Membungkusnya gimana? Di depan sini kita tulis round. Kurung buka. Ya. Tapi tadi ngeronnya adalah round ke bawah, berarti pakai down. Round down. Pembulatan ke bawah. Round down dari perhitungan ini. Ya, titik koma. Nah, ini lihat round down numbernya. Kemudian berapa digit di belakang koma? Nggak pakai digit-digitan, pokoknya pas. Berarti 0. Kurung tutup. Paham ya? Dibulatkan ke bawah. Dari perhitungan tadi hari dikurangi 365 jadi tahun yang belas tadi, dibulatkan ke bawah. Nggak usah pakai desimal. Berarti tahun dong. 19,00 atau 19 tahun. Kita sembunyikan 00-nya. Oke, jadi. Nah, ini harus dikopi dan bisa. Salah, nggak bisa. Nek diperpanjang ini misalnya dilebarkan, ketemunya value. Berarti salah. Kenapa salah? Masih ingat mengcopy? Ya, coba ya, kita blok ini. Ini kalau dikopi ke bawah, C6-nya menjadi C7, F8-nya menjadi F9. C6 itu ini. Ya. Kemudian F8 itu adalah ini. Jadi kalau F8-nya dikopi ke bawah nggak apa-apa, dia menjadi F9 dan seterusnya. Tetapi C6 itu tanggal laporan berubah tidak? Tidak berubah. Tidak boleh ganti tanggal laporannya, yaitu terus. Nah, yang lalu sudah saya jelaskan, kita gunakan absolute file. Jadi kita ikat sel ini dengan string. Caranya bagaimana? Saya taruh kursornya di C6, saya tekan F4. Nah,
Nah, ini sudah diikat. String C, string 6. Kolom C-nya diikat, baris ke-6-nya diikat. Nah, ini nanti kalau di copy ke bawah, ke atas, mau kemanapun, dia tetap C6. Tetapi kalau F8 enggak. Ini relatif ini namanya. Kalau copy ke bawah menjadi F9, kalau di copy ke samping menjadi E8, copy ke kanan menjadi G8. Karena kita ngopinya ke bawah, ini berarti F8 jadi F9, nggak apa-apa. Ya, karena F9 ada isinya, nggak masalah. Coba kita enter. 19 ya, tetap utuh, tetap ada. Coba, tapi kita copy sekarang coba. Coba salah. Oh, betul. Ternyata betul. 19, usianya 19, ya, 20 dan seterusnya. Ketemu ya, dah ketemu. Selanjutnya, departemen sekarang. Kita lihat ketentuannya. Departemen diisi berdasarkan kolom kode. Masih kode sini, 3 digit pertama. Berarti di depan sendiri, pro ini. Pro kode departemen. Gunakan fungsi if dan left. Dengan ketentuan, kalau pro itu produktif, ADM itu administrasi, KU itu keuangan. Ini rumusnya sama dengan pada waktu kita membuat jurusan. Bedanya, kalau di jurusan tadi yang diambil tengah, kalau departemen yang diambil sebelah kiri. Mari kita cobakan. Oke, ini ngambilnya dari sini berarti sama dengan if, karena ada 3 alternatif, B8 diambil 3. Oh, sorry. If left dulu ya. Left B8 diambil 3. Ketemunya atau sama dengan ADM, sama dengan pro ya, sama dengan pro. Ya, kalau ini diambil 3 karakter di depan itu ambil ketemunya pro apa tadi? Kalau pro, ketiklah itu pro produksi. Ya. Kalau diambil 3 karakter sebelah kiri ketemunya pro, maka produksi. Kalau tidak, ingat, masih ada 2 kemungkinan. Berarti, kalau 2 kemungkinan atau 2 alternatif, berarti harus menggunakan if lagi. If left, jangan lupa left ya. B8 diambil 3 sama dengan berapa? Adem. Maka kalau dipotong 3 karakter di sebelah kiri ketemunya adem, maka tulislah atau diisi dengan tulisan administrasi. Kalau tidak itu koma. Masih berapa alternatif? Habis, tinggal 1. Yaitu untuk yang jurusan keuangan. Ya sudah, kalau nggak ada alternatif, langsung tulis saja keuangan. Selesai. Ya, tadi isiannya kalau pro produksi sudah, kemudian adem itu administrasi sudah, ya nggak ada yang lain kecuali tinggal keuangan. Berarti sudah, langsung aja ketik keuangan. Kita tutup. Berapa tutupnya? If-nya lihat 1, 2. Berarti tutupnya 2. 1, 2. Enter. Produksi. Kita lihat. Betul nggak? Pro produksi. Sekarang kita copy. Copy. Nah, kita lihat. Adem, pro, KU, cocok semua ya. Nah, dah betul. Dah, kita isi produksi selesai. Sekarang selanjutnya hasil ujian. Hasil ujian kita lihat ketentuannya. Ini hasil ujian diisi berdasarkan kolom nilai tes dengan ketentuan diterima apabila nilainya 70 ke atas dan usianya tidak lebih dari 25 tahun. Kalau di luar itu, maka dinyatakan gagal. Nah, untuk mengerjakan ini kita gunakan fungsi if dan and. Bagaimana menulisnya? Mari kita cobakan. Jadi, ini pembandingnya 2, usia dan tes. Semua menentukan. Ya.
Kalau usianya di atas 25, dia gagal. Kalau nilai tesnya di bawah 70, dia gagal. Nah, kita coba ganti. If, ya, karena ada dua alternatif, dipakai semua, maka harus kita gunakan N. If N usianya ada 19, usianya ada di G8. If N G8 kurang dari sama dengan, kurang dari aja lah, kurang dari 20, kurang dari sama dengan 25, jadi di bawah 25 termasuk 25, dan, nah, dan walaupun dannya sini, apa tadi? Nilai tes itu I8 lebih besar atau sama dengan 70, maka ini kurung ditutup dulu ya, tutup kurung. Nah, ini maka apa? Tulisan diterima. Diterima. Nah, diterima. Diterima. Kalau tidak, hanya ada satu kemungkinan, yaitu gagal. Gagal itu berarti dia nilainya usianya di atas 25, nilainya di bawah 70. If-nya cuma satu, kurung tutupnya satu. Enter. Diterima. Betul nggak diterima? Usia masih 19, nilainya betul diterima. Sekarang kita copy. Apakah betul atau salah? Nah, kita lihat. Gagal. Kenapa gagal? Karena usianya masuk, tapi nilainya tidak sampai 70. Ini diterima, ini 20, dan seterusnya. Oke, jadi kalau boleh saya munculkan lagi, ini formulanya adalah kita F2 seperti ini. Jadi kalau dua alternatif itu digunakan semua, kita gunakan N. Tapi kalau salah satu saja cukup, maka gunakan OR. Ya. Oke, jadi sudah selesai pengisian kolom jurusan, tahun lulus, usia, departemen, dan hasil ujian. Berarti analisanya dengan demikian, maka yang diterima ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 10, ya, dari 10 calon. Oke, selanjutnya masih ada ASEAN di bawah ini. Nah, dari tes ini usia peserta usia paling tua berapa? Paling tua itu paling banyak usianya. Berarti kita gunakan max. Maksimum. Maksimum dari ini kita blok aja. Kurung tutup. Enter. Oh, dia maksimal paling tua itu adalah 28 tahun. Betul? Ya, satu ini 28 tahun. Kalau rata-rata berapa usianya? Menggunakan average. Sama dengan average. Ya, sama. Ini kita blok. Dari sekian itu, oh, rata-rata 20 tahun. 22 tahun. Paling muda berarti paling sedikit umurnya. Min. Ini kita blok sama kurung tutup. Paling muda 17 tahun. Wah, 17 tahun sudah bekerja di bagian administrasi. Dia jurusannya pemasaran. Nah, walaupun tidak cocok sebenarnya. Ya, kalau sekretaris di administrasi bolehlah. Oke, nggak masalah. Selanjutnya, nilai tertinggi dari tes itu, kita lihat siapa nilai tertingginya. Sama, kalau terbanyak dan tertinggi sama. Gunakan sama dengan max. Kurung buka. Kita blok 88 sampai 85.
enter. Paling tinggi 98. Rata-rata average. Kurung buka, ini di blok lagi dari ini sampai ini. Kurung tutup, ya. Rata-rata 83. Paling rendah min. Kurung buka. Ini kita blok. Tutup. Paling rendah 60. Nah, ini paling rendah. Tidak ada yang di bawah 60, tapi 60 pun tidak diterima. Nah, selesailah ya analisa penerimaan tes pegawai di PT Astra Internasional. Nah, kalau sudah selesai, baru kita simpan. Jangan lupa kita simpan. Apa perintahnya ya? Kita lihat perintahnya apa. Perintahnya adalah nama kelas dan seterusnya ya. Oke, kita simpan saja, misalnya file save as, ya, save as. Nah, kita beri nama misalnya saja analisa hasil tes Astra, gitu aja. Save. Oke, sudah selesai. Demikian, saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan satu kasus tentang analisa hasil tes dari calon karyawan PT Astra Internasional. Semoga ini membantu teman-teman semua di dalam belajar tentang spreadsheet yang berkait dengan masalah-masalah keuangan. Kita akan ketemu lagi pada tutorial yang lain. Terima kasih.